bangsa Eropa mulai mencari tanah-tanah baru untuk kepentingan ekonomi, kejayaan ras, dan penyebaran agama. Secara ringkas, saya mau mengatakan bahwa sejarah misi di Flores itu tidak terlepas dari sejarah misi gereja universal. Dari catatan sejarah gereja, pada masa abad pertengahan, itu hubungan antara gereja dan pemerintah itu begitu dekat. Sehingga sempat Paus Leo ke-6 itu mengeluarkan semacam ensiklik yang bernama ensiklik Bula. Kalau saya tidak salah ingat itu tahun 1461 yang memberi penugasan kepada Portugis dan Spanyol untuk merambatkan agama Katolik ke seluruh dunia selain mereka dalam perjalanan misi perdagangan. Sehingga untuk waktu itu ada istilahnya daerah Patroado dan daerah Patronato. Portugis pada 1511 itu menaklukkan tanah Malaka. Kemudian bagaimana mereka merambat agama Katolik di daerah Malaka, dan itu bertahan hampir 1 abad lebih. Sempat kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Nusantara adalah satu dari sejumlah tujuan dari pelayaran bangsa Barat. Indonesia Timurlah tanah pertama yang disinggahi bangsa Eropa. Ketika itu juga mereka mengembangkan sayap sampai ke Maluku. Mereka tiba di Maluku tahun 1524. Maka terjadi hubungan antara Maluku dan Malaka. Perjalanan pergi pulang, di mana pada suatu waktu terjadi angin kencang, badai, lalu kapal-kapal Portugis itu mau mencari perlindungan. Masuklah mereka ke Solor, Selat Solor, dan di sana mereka menetap di Lohayong, yang kemudian ada benteng Lohayong itu. Jadi misi Portugis, misi Katolik pertama sekali bukan di Larantuka, pertama itu di Solor. Baik. Di Solor tentu tidak mereka juga mendapat tantangan, bukan dalam artian agama, tetapi persaingan dunia perdagangan, serangan bertubi-tubi dari berbagai kalangan antara lain dengan Belanda. Maka mereka berpindah ke Larantuka, dan itu sudah sekitar tahun 1600-an. Mulai dengan misi di Larantuka. Tercatat di Solor itu mulai dengan tahun 1556. Kisah lain tentang perambatan agama Katolik dikaitkan dengan kehadiran patung Bunda Maria di Larantuka. Ada dokumen dari Portugis dan Belanda yang bercerita bahwa sekitar tahun 1510 ada sebuah kapal Portugis yang karam di dekat sini, dekat kampung yang disebut Kampung Penyu, dan Kampung Penyu itu di sini oleh masyarakat setempat itulah Lokea. Dihubungkan bahwa kalau demikian sebuah kapal karam kemungkinan besar patung Tuan Ma ini salah satu patung yang ikut hanyut dan terdampar di sini, dan itulah patung Tuan Ma. Dari sisi data-data sejarah yang bisa kita cari informasi yang berbicara tentang asal usul patung itu datang dari sebuah kapal yang karam di sini. Komunitas Larantuka bukanlah komunitas muda yang baru terbentuk, tetapi sudah hadir jauh sebelum abad ke-15. Di dalam interaksi antar manusia ini, kemudian membentuk satu sistem budaya. Sebelum
masuknya agama Katolik, tentu setiap masyarakat ya mempunyai ya istilah, kalau kita melihat dari sisi budaya kan ada 7 unsur universal dalam kebudayaan, termasuk sistem religi. Jadi masyarakat apapun, kapanpun selalu mempunyai unsur itu. Maka di Tanah Lama Holot, daerah Flores Timur ini, kepercayaan aslinya itu istilahnya mereka percaya kepada Lera Wulan Tanah Ikan. Itu Lera Wulan Tanah Ikan itu sebenarnya diartikan secara lurus matahari bulan lalu tanah. Tapi sebenarnya bukan mereka menyembah matahari dan bulan, tetapi itulah satu ungkapan tentang kebesaran, kebesaran. Mereka berhadapan dengan satu situasi kekaguman dan sebagainya dan mengungkapkannya dalam bentuk itu. Kemudian pusat penyembahan mereka itu dinamakan Batu Nubanara. Jadi ada batu korban, lalu ada ritus-ritus korban binatang. Kepercayaan dan mengagumi kekuatan Adi Kodrati adalah awal mula konsep agama. Kekuatan Adi Kodrati inilah kemudian dikonsepkan sebagai kekuatan yang maha kuasa, atau bagi orang-orang beragama disebut Tuhan. Pondasi kepercayaan seperti ini kuat mengakar di masyarakat Larantuka. Datang jauh lebih dulu dari para misionaris. Patung ini kemudian tadi menurut cerita dari masyarakat setempat, setelah ditemukan di pantai itu, mereka bawa ke rumah adat mereka yang disebut Korke di sini. Di sana patung itu disemayamkan layaknya seorang dewi yang mereka hormati. Seperti apa diperlakukan kita tidak tahu persis, tetapi karena itu masih dunia animis, maka paling tidak mereka memperlakukan sesuai dengan ritus upacara mereka dunia animis, membawa sesajian itu kepada patung ini. Kemudian setelah misionaris Portugis datang ke Larantuka, baru melihat bahwa ternyata patung yang disimpan di rumah adat masyarakat setempat itu adalah patung Bunda Maria, ibu dari Yesus. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa sebelum misionaris tiba di tanah Flores, patung Maria inilah yang pertama kali tiba. Ketika datangnya patung Tuan Ma, ketika itu masyarakat sudah hidup dalam satu sistem religi seperti itu. Mereka tidak tahu barang itu seperti apa. Tahu saja bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Lantas oleh penguasa kampung, patung Tuan Ma itu dibawa ke Korke tempat di mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya minta maaf kita pakai kata keagamaan. Di situ, lalu 1 abad lebih mereka menyembah patung Tuan Ma sebagaimana yang mereka lakukan di dalam tradisi-tradisi kepercayaan asli. Belakangan baru datang misionaris memperkenalkan bahwa ini patung Renya Rosari. Masyarakat sudah memperlakukan Tuan Ma sebagaimana yang dikatakan tadi, sehingga momen itu terjadi istilahnya, saya bisa mengatakan sebuah transformasi budaya. Saya melihat dari budaya, transformasi budaya di mana nilai-nilai lama yang diyakini mendapatkan sebuah wujud baru. Ini yang terjadi, tapi gereja dalam perjalanannya tidak membiarkan itu terjadi terus. Gereja selalu berusaha supaya menjernihkan tradisi sesuai dengan ajaran otentik gereja, sehingga selalu mengantar umat untuk bisa
sesungguhnya melihat patung Tuan Ma dan memperlakukannya sesuai dengan devosi-devosi dalam gereja Katolik. 5 abad sudah Tuan Ma atau Maria hadir di tengah masyarakat Larantuka. 5 abad pula umat Katolik Larantuka menyembah Bunda Maria secara khusus. Pekan Semana Santa, Hari Baik. Begitulah orang Larantuka menyebut masa suci ini. Pada masa ini, orang Larantuka diberi kesempatan untuk mereguk rahmat dari Yang Maha Kuasa. Rangkaian perayaan yang panjang dan dipenuhi dengan doa-doa. Perayaan Semana Santa secara garis besar dibagi menjadi 2. Ibadah liturgis yang dipusatkan di gereja dan sesuai dengan ajaran global Katolik Roma. Dan ibadah devosi tradisional yang dipusatkan di Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Ana. Tuan Ana tak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus di dalam peti mati sebagai gambaran Yesus yang mati di kayu salib. Dalam prosesi Semana Santa, prosesi sengsara dan wafat Isa Al-Masih adalah momen bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk merefleksikan hidup iman Katolik. Bagi orang Larantuka, momen ini mendapat nilai lebih dengan hadirnya Bunda Maria dalam prosesi ini. Prosesi Pekan Semana Santa dimulai sejak hari Rabu Abu atau awal dari bulan puasa. Sedangkan Pekan Semana Santa dimulai sejak hari Minggu Palma. Perayaan memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dalam 1 minggu ini, orang Larantuka melakukan kegiatan doa dan bersuci diri. Awal prosesi Semana Santa dimulai pada hari Rabu Trewa. Pada hari ini, umat diajak untuk masuk dalam dunia ratapan atau lamentasi. Hari ini diakhiri dengan umat membunyikan apapun sambil berteriak trewas sebagai tanda masuk ke dalam perkabungan Yesus selama Tri Hari Suci. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Setelah Rabu Trewa, umat Katolik melakukan ibadah setiap pribadi, yaitu penghormatan terhadap Tuan Ma dan Tuan Ana. Siang itu, Fernandez sekeluarga secara khusus berangkat ke Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Ana. Sama seperti keluarga-keluarga lain di Larantuka. Prosesi ini adalah prosesi personal bagi umat Katolik dan umat Katolik Larantuka khususnya. Karena tidak hanya umat Larantuka yang melakukan ini, tetapi semua peziarah di seluruh dunia juga melakukan kegiatan ini. Sejak masih belia, anak-anak diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai religiositas.
Tanpa banyak bertanya, anak-anak ini mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tua. Terpujilah Engkau di antara wanita. Setelah menginjak dewasa, mereka baru memahami apa yang mereka lakukan. Inilah kemudian dikenal dengan istilah proses. Proses memaknai dunia. Ibadah tradisional tetap dijalankan dan ibadah liturgis yang ditetapkan secara internasional dilakukan secara bersama-sama. Misa Kamis Putih tetap dirayakan dengan khusyuk oleh umat Katolik Larantuka. Dua ibadah yang berbeda ini tidak didiamkan begitu saja oleh Gereja Katolik. Tapi Gereja Katolik secara aktif ikut dalam kegiatan devosi ini tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisional. Pada saat di sini gereja mendapat bentuk menjadi bersama dengan gereja-gereja di Indonesia pada tahun 1951 itu Paus di Roma memberikan hierarki, mendirikan hierarki di Indonesia. Larantuka juga menjadi salah satu keuskupan vikariat di waktu tahun 1951. Dan saat itu uskup pertama di sini, Monsignor Gabriel Manek, juga resmi serahkan keuskupan kepada Bunda Maria. Dia resmi serahkan bahwa keuskupan ini di bawah perlindungan Bunda Maria. Dari sini ya kami melihat bahwa kenapa tradisi Maria di sini kuat, karena sejak awal dia masuk pada adat budaya di sini. Kemudian dia masuk dalam posisi pemerintahan kerajaan. Seorang raja serahkan tongkatnya. Kemudian dia masuk resmi pada posisi keuskupan dengan seorang uskup serahkan keuskupan ini kepada perlindungan Maria. Maka kita melihat bahwa lengkap dari sisi budaya, dari sisi kerajaan, dari sisi gereja, Bunda Maria punya posisi kuat di Larantuka. Penyerahan kekuasaan kepada Bunda Maria sebenarnya sudah sejak lama dilakukan di Larantuka. Tahun 1887, seorang raja di sini resmi serahkan tongkat kerajaannya kepada Bunda Maria. Maka saat itulah Larantuka disebut Kota Renya, karena tongkat itu raja resmi serahkan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria yang memerintah kota ini, dan raja sujud menjadikan diri hamba. Jadi pola kepemimpinan kerajaan di sini adalah raja memerintah atas petunjuk atau atas kuasa dari Bunda Maria, dan dia adalah hamba. Kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang Karena berdosa sekarang dan agama Katolik dalam hal ini melalui patung Tuan Ma, itu dia masuk di dalam struktur sosial dan budaya, ya toh? Nah, terutama masuk dalam struktur sosial. Nah, ditemukan patung Tuan Ma, penguasa kampung menyuruh membawanya ke korte. Berarti seluruh masyarakat menerima itu sebagai miliknya. Kemudian datang misionaris, nah, mencari penguasa. Akhirnya Raja Ola Adobala dipermandikan menjadi Katolik. Nah, dengan sendirinya pengikut-pengikutnya menjadi Katolik. Apalagi pada tahun 1887 kalau tidak salah, Raja Lorenzo II kalau saya tidak salah, nanti dikonfirmasi, menyerahkan kerajaan ke dalam perlindungan Bunda Maria. Maka Larantuka menjadi kerajaan Katolik. Nah,
Jadi dia masuk ke dalam struktur kekuasaan, menyebabkan dia langgeng lestari. Nah, bahwa sampai sekarang bukti bahwa dia masuk dalam struktur sosial masyarakat itu, para pelaku tradisi sekarang, konfreria, keluarga istana, suku Semana, dan Mama Muji. Nah, itu kan bukti dia masuk dalam struktur. Nah, lantas belakangan bagaimana prosesi ini ditanggapi oleh pemerintah daerah. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah sangat sibuk terlibat, ya? Nah, terlibat di dalam mengatur prosesi untuk bisa tahu sehari-hari ini, memfasilitasi semua dan segala macam. Nah, dalam perspektif wisata bahari, tapi juga untuk kepentingan perkembangan iman umat. Hemat saya masuk juga dalam struktur kekuasaan, maka dia makin menancapkan diri. Nah, jaminan bahwa proses ini akan semakin lestari karena dia masuk ke dalam struktur ini. Andai kan dia di luar struktur, hanya sejumlah pelaku tradisi, apa kuatnya mereka? Begitu juga sikap dari pimpinan gereja yang juga ikut di dalam kegiatan-kegiatan tradisi dengan pertimbangan bahwa gereja terpanggil untuk menjernihkan tradisi sesuai dengan nilai-nilai iman. Kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Selamat. Hari Jumat. Inilah puncak acara dari devosi Semana Santa. Prosesi Hari Jumat Agung diawali dengan mengantar Tuan Menino melalui laut menuju ke Armida Tuan Menino. Tuan Menino adalah kanak-kanak Yesus, pemaknaan atas janji Allah kepada manusia dengan lahirnya juru selamat. Sedangkan Armida adalah representasi dari 8 suku Semana yang ada di Kerajaan Larantuka dan suku-suku yang merawat tradisi devosi Maria. Di sini ada 8 suku yang disebut suku Semana yang mempunyai hubungan langsung dengan ritus upacara tradisi devosi dari patung Tuan Ma itu. Ada 8 suku di sana bersama dengan kerajaan. Sejak awal peranan suku-suku ini bersama raja diakomodir oleh misionaris Portugis untuk tetap ada berperan, sehingga ritus itu menjadi kuat karena adat budaya masuk di sana, peranan suku masuk di sana, peranan kerajaan masuk di sana, sehingga dia menjadi berakar. Coba lihat sekarang dengan prosesi yang berkembang sampai sekarang ya. Di sana ada 8 armida, 8 perhentian. Itu perhentian-perhentian yang menghadirkan peranan dari suku-suku. Suku-suku mempunyai tempat di situ dan tradisi itu kuat karena suku berperan. Masuk kepada wilayah iman Katolik dengan misteri dari Yesus yang direnungkan pada 8 armida itu. Tetapi pada awal itu adalah posisi peranan dari kekuatan suku-suku di sana. Dan itu yang berjalan terus sampai sekarang dan menjadi kuat karena peranan suku di sana dan peranan kerajaan. Dan itu Portugis. Prosesi mengantar Tuan Menino tidak sekedar sebagai ritual rohani, tetapi sekarang juga menjadi agenda wisata Kota Larantuka atau devosi Semana Santa ini kemudian tidak sekedar sebagai perayaan iman, tapi juga dilekatkan pada kegiatan wisatawan.
Eksotisme timur tak bisa dilepas dari apa yang terjadi di Larantuka. Prosesi yang unik dan hanya satu-satunya di dunia menjadi magnet bagi wisatawan. Hanya saya pernah dipesan oleh almarhum Monsinyur Darius Enggawa SWT ya. Itu pada tanggal 4 November tahun 90. Saya masih ingat bagaimana pertemuan saya dengan almarhum Bapak Uskup. Ketika tahun-tahun itu pemerintah mulai terlibat dalam menjadikan prosesi Jumat Agung Semana Santa sebagai objek wisata rohani. Beliau berpesan kepada saya dan saya wajib untuk menyebarluaskan itu. Jangan pernah mengubah tradisi demi selera turisme. Artinya, kita melaksanakan tradisi sebagaimana yang kita yakini bahwa itu bernilai dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah supaya semakin banyak wisatawan, ya toh? Lalu kita mulai memoles tradisi karena ada yang menghendaki sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Dan dalam pengamatan saya, ini yang harus diwaspadai. Karena kadang kita menjadi overacting ketika kita merasa diri ditonton. Setelah Tuan Menino diletakkan di armidanya, umat menuju kapel Tuan Ma dan kapel Tuan Ana. Tuan Ma dan Tuan Ana akan diantar ke katedral sebagai pusat dari semua kegiatan ini. Di hari Jumat Agung, umat diberi kesempatan untuk berziarah ke kubur leluhur atau ke kubur yang tidak dirawat lagi. Pekuburan dianggap sebagai perkampungan bagi arwah orang yang telah meninggal. Ziarah ini dimaknai sebagai mengajak serta orang yang meninggal ikut serta dalam perayaan kemenangan. Jam 7 malam, upacara inti dari Semana Santa segera dimulai, yaitu perarakan Tuan Ma dan Tuan Ana. Perarakan Tuan Ma dan Tuan Ana berkeliling kota dan singgah di 8 armida akan dilangsungkan. Semua orang tumpah ruah di jalan. Mengikuti peraraan ini, kota Larantuka diterangi api lilin. Lumen Gentium, terang bangsa-bangsa. Cahaya lilin ini diharapkan menjadi terang bagi dunia. Larantuka menjadi terang bangsa-bangsa. Satu dari sejumlah produk budaya adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu tak lepas dari fakta alami dan konstruksi sosial. Semua itu lalu membentuk satu kesatuan komunitas manusia yang selalu berinteraksi. Dan akhirnya membentuk kebudayaan. Peradaban, sistem kepercayaan inilah yang menjadi napas manusia untuk tetap berproses di dunia, selalu bertanya dan merefleksikannya. Jadi siapa yang memberikan hidup? Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang berada di balik misteri ini semua? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membuat manusia
semakin dekat dengan sang Adikodrati. Iman tidak berurusan dengan material. Agama hanyalah media untuk mengaktualisasikan iman. Agama tidak berurusan dengan hal duniawi. Tetapi modernitas kadang membuat wajah agama menjadi berbeda. Agama kemudian dilekatkan dengan hal-hal pragmatis. Hanya saya pernah dipesan oleh almarhum Monsinyur Darius Enggawa SWT ya. Itu pada tanggal 4 November tahun 90. Saya masih ingat bagaimana pertemuan saya dengan almarhum Bapak Uskup. Ketika tahun-tahun itu pemerintah mulai terlibat dalam menjadikan prosesi Jumat Agung Semana Santa sebagai objek wisata rohani. Beliau berpesan kepada saya dan saya wajib untuk menyebarluaskan itu. Jangan pernah mengubah tradisi demi selera turisme. Artinya, kita melaksanakan tradisi sebagaimana yang kita yakini bahwa itu bernilai dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah supaya semakin banyak wisatawan, ya, lalu kita mulai memoles tradisi karena ada yang menghendaki sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Dan dalam pengamatan saya, ini yang harus diwaspadai. Karena kadang kita menjadi overacting ketika kita merasa diri ditonton. Ada banyak hal yang menurut saya sudah hilang. Tetapi karena orang merasa bahwa tradisinya itu bagus untuk dilihat orang, dia menggali kembali, menghidupkan kembali, lalu bagi angkatan sekarang menjadi asing. Itu pengamatan. Nah, sehingga pernah ini anggota DPR ketika mereka mau memutuskan tentang Sister City, kota kembar antara Fatima dengan Larantuka. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana pendapat saya tentang kebijakan ini. Lalu saya tanya, Anda wakil rakyat, siapa yang diuntungkan oleh sebuah keputusan menyangkut Sister City? Keuntungan dimaksud, apakah dengan Sister City lalu iman umat semakin mendapat ruang dan tempat untuk menjadi lebih baik. Ini keprihatinan saya. Lalu saya mengatakan kepada teman itu, dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir terjadi perubahan arsitek bangunan kapela. Kita tidak mewariskan gaya arsitektur itu. Kapela-kapela dulu itu bergaya Melayu, bukan gaya gotik. Mengapa kita harus mengubah gaya bangunan itu? Apakah hanya mau memberi kesan bahwa disinilah pengaruh Portugis kuat? Saya mau mengatakan, benar ada pengaruh Portugis, tapi jangan melebih-lebihkan pengaruh Portugis di Flores Timur. Larantuka tetap menjadi kawasan eksotik yang mempesona. Tapi bukan berarti Larantuka harus kehilangan jati dirinya.